Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita ketemu lagi. Ibu ditugaskan oleh Politeknik Setiawan Jakarta yang akan memandu kalian dalam satu semester ini. Mohon dapat kiranya Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Anita yang biasa sehari-hari setiap semester Ibu akan mengajarkan mata kuliah ini kepada semua mahasiswa prodi BSP. Nah, di dalam mata kuliah ini, Ibu akan coba memberikan paparan mengenai beberapa hal terkait dengan apa saja nanti akan kita pelajari dalam satu semester yang akan kita hadapi secara bersama-sama. Nah, di dalam di dalam mata kuliah ini, di sini Ibu tampilkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah STEAM, di mana mata kuliah ini nanti Ibu harapkan bahwa teman-teman akan mampu memahami tentang konsep atau teori dari sistem informasi manajemen secara umum dan bagaimana implementasinya dalam dunia usaha atau perkantoran. Ya, nah di dalam mata kuliah ini kita akan mencoba mengupas apa saja yang akan dipelajari selama satu semester jalan ini. Ya, ini kita bahas mengenai kontrak perkuliahannya. Materi perkuliahan yang akan kita sampaikan di dalam pertemuan ini adalah pengenalan SIM, sistem informasi sendiri, dan sistem informasi manajemen. Dan sistem informasi dan implementasinya di lingkungan bisnis dan pemerintahan, dasar-dasar keunggulan strategis, konsep strategi kompetitif, dan sistem informasi strategis. Kemudian juga teman-teman belajar mengenai dasar-dasar keunggulan strategis, konsep strategi kompetitif, dan sistem informasi strategis. Berikutnya, Ibu atau menjelaskan mengenai konsep business process reengineering secara umum, dan pada pertemuan berikutnya, Ibu akan kasih tugas kalian bagaimana mengidentifikasi implementasi BPR pada beberapa sektor industri. Nanti diselingi juga dengan pembelajaran tentang infrastruktur TI, sistem informasi fungsional sebelum kita masuk ke ujian tengah semester. Nah, di dalam perkuliahan itu juga, Ibu akan mengenalkan mengenai bagaimana sih konsep pengembangan sistem informasi. Namun, dari konsep ataupun tahapan dari pengembangan sistem informasi ini sendiri, Ibu akan menjelaskan mengenai dasar-dasarnya saja. Ya, kemudian nanti diikuti dengan tugas praktek mengidentifikasi model pengembangan sistem dari kasus-kasus yang mungkin saja di instansi kalian telah banyak dikembangkan sebuah sistem informasi. Nah, itu Ibu akan coba kalian gali ya, seperti apa pengembangan sistem informasinya. Kemudian nanti juga belajar mengenai bagaimana mengidentifikasi sebuah user requirement. Nah, kemudian teman-teman diajak untuk praktek membuat dokumen user requirement. Setelah itu, pelajaran mengenai software requirement system dan database management system, jenis database, dan yang terakhir kita akan bicara mengenai etika dan keamanan sistem informasi. Sebelum sampai kepada materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa di dalam RPS yang tadi Ibu sekumit menyampaikan bahwa di dalam mata kuliah ini nanti di akhir semester Ibu akan membuat sebuah project based learn, ya, di mana ini nanti menjadi proyek akhir dari mata kuliah ini.
Jadi di sini teman-teman diminta untuk bagaimana mengembangkan sebuah dokumen user requirement dari kasus-kasus yang kalian amati ya di dalam tempat kerja kalian ataupun pusat layanan yang bisa Anda kalian amati. Kemudian dari beberapa metode dari beberapa materi, Ibu akan memberikan contoh-contoh kasus yang bisa kalian pahami dari contoh kasus itu agar teman-teman mudah memahami dari setiap materi yang Ibu sampaikan. Jadi nanti itulah semester yang akan kita jalani. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita kalian dapat itu yang pertama kalian akan dapat mengenai konsep, memahami konsep apa sih itu sistem informasi dan bagaimana perannya dalam sistem informasi dalam bisnis sendiri. Kemudian sistem informasi strategis dan implementasinya di dalam sebuah lingkungan bisnis ataupun instansi pemerintah. Kemudian konsep proses bisnis dan bisnis proses engineeringnya dan penerapannya di berbagai sektor industri maupun pemerintahan. Kemudian komponen dan bentuk dari infrastruktur terkini, teknologi informasi terkini itu seperti apa? Perkembangan dari macam infrastruktur teknologi yang ada seperti ini akan kita kupas di situ. Dan tak lupa juga Ibu akan menjelaskan konsep dan sistem informasi fungsional. Nah, konsep dan sistem informasi fungsional ini amat sangat lekat pada setiap organisasi ataupun instansi perusahaan. Karena secara harfiahnya fungsional ini adalah melekat pada fungsi-fungsi utama atau fungsi yang biasanya dilakukan, dikerjakan di dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah kita bicara mengenai proses pengembangan SI, etika keamanan, serta manajemen pengelolaan sistem informasi. Ini adalah materi-materi yang akan kalian dapatkan. Ada penugasan terstruktur maupun pembelajaran mandiri yang kalian nanti akan dapatkan pelajaran secara tatap muka lewat online maupun kita mix ya, blended antara online maupun offline. Oke, ini adalah buku-buku yang kalian bisa pelajari. Nanti akan Ibu kenalkan juga beberapa buku yang bisa kalian baca, ya baik dalam edisi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, ini adalah buku-buku yang biasa dipakai untuk mahasiswa untuk belajar lebih dekat mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari James O'Brien, tentang Introduction to Information System, Management Information System dari James O'Brien juga. Ada juga dari Raymond McLeod, ini terkenal dari Ibu kuliah sampai sekarang ini masih dipakai ya, tentang Manajemen Information System. Nah, ada juga dari Bapak Ricardus Eko Indrajit, ya, tentang konsep dan aplikasi BPR. Ya, banyak. Terus kemudian juga nanti Ibu ada juga dari buku Yogianto HM, ya, bagaimana menjadi organisasi digital master. Buku-buku atau referensi yang bisa kalian pelajari secara mandiri, ya. Lanjut kepada bagaimana sih sistem perkuliahan yang akan kita jalankan pada satu semester ini. Kalau kita bicara perkuliahan, ya kan kalau kita kelasnya, kita mengenal dua macam itu ya, metode pertemuan. Yang pertama kita offline di kampus, di kelas, kemudian kita ada juga online-nya. Ini sore ini kita belajar dengan online. Nah, aturan perkuliahan yang Ibu terapkan di dalam kelas Ibu, yaitu ini mahasiswa wajib hadir minimal 11 kali. Ya, kehadiran ini penting bagi teman-teman untuk bisa menggali semua pengetahuan ya mengenai
sistem informasi manajemen yang mungkin saja teman-teman sudah tahu tapi perlu digali kembali. Nah, dalam mengerjakan tugas mandiri atau kelompok, ini Ibu harapkan kemandirian dan kejujuran dari teman-teman sekalian, baik secara tim maupun perorangan. Apabila ada ketahuan dalam satu tugas itu, teman-teman ada yang melakukan curangan, ya mohon maaf aja, Ibu kontrolir, itu pasti akan nilainya juga akan didiskualifikasi atau diberi nilai merah. Nah, dalam kelompok mungkin saja ya ada dinamikanya. Mungkin ada yang tidak bisa berkontribusi dengan baik, namun harapannya Ibu, teman-teman bisa bekerja sama di dalam tim, ya. Nah, kalau ada yang tidak bisa bekerja sama, meskipun sudah diminta sama temannya, ya tinggal sampaikan saja sama Ibu, biar Ibu bisa bina. Nah, ini adalah bobot penilaian dari hasil tugas hasil pembelajaran kalian. UTS 25%, UAS 25%, ada tugas 1 dan 2, masing-masing 20% diisi nanti di sebelum UTS dan sebelum UAS. Kemudian nanti ada kuis ini Ibu akan berikan sebelum UTS dan sebelum UAS. Oke, itu ya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan sesi materi minggu pertama ini. Dari ini teman-teman sudah ada yang pernah mempelajari materi SIM sebelumnya? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Baik. Kita coba di dalam pengantar sistem informasi manajemen dulu ya. Di dalam mata kuliah ini kita harus punya pisau yang tajam. Kenapa sih kita mau mempelajari ini? Apa perlunya kita mempelajari mata kuliah SIM? Nah, mata kuliah SIM ini sendiri merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mungkin teman-teman sudah malang melintang ya untuk belajar ilmu manajemen. Dan di sini teman-teman ilmu manajemen secara umum pasti sudah teman-teman pahami seperti apa manajemen itu sendiri. Nah, di dalam ilmu sistem informasi manajemen, lebih tepatnya kita belajar bagaimana kita mengelola informasi. Seperti itu clue-nya. Menjadi sebuah informasi, mengelola data. Mengelola data sehingga menjadi sebuah sistem yang dapat diolah dengan baik. Oke. Nah, bagaimana informasi itu penting buat kita ataupun bagi organisasi? Karena dengan ada informasi ini sendiri data yang dikelola menjadi informasi bisa digunakan oleh manajemen ataupun bagi perusahaan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya data dan mengenai kemajuan teknologi dan pengetahuan tentang teknologi informasi ini dikawinkan, dipakai teknologi ini supaya data-data yang ada di dalam organisasi itu bisa dikelola menjadi informasi yang update, yang akurat. Sehingga dari informasi itu ya bisa dipakai oleh manajemen ya untuk proses pengambilan keputusan. Itu intinya seperti itu aja sih. Kemudian apa sih tujuan dari SIM itu sendiri? Ya, tujuan dari SIM itu sendiri kita belajar agar organisasi memiliki sistem yang dapat diandalkan. Andal itu gimana, Bu? Andal itu istilahnya itu bisa dijadikan bisa jadi prioritas
ya bisa jadi sesuatu yang diandalkan ya, dalam menunjang semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana mengolah data itu menjadi informasi sehingga manajemen dapat menggunakan data yang berbentuk informasi itu untuk semua hal-hal yang menyangkut operasional perusahaan. Keputusan yang harus diambil, baik itu yang sifatnya keputusan yang rutin maupun yang strategis. Kemudian kita berangkat kepada pengertian sistem. Balik kepada pengertian sistem. Nah, kalau kita runut dari awal, sistem itu kita bagi pengertiannya dari James O'Brien itu sendiri adalah serangkaian komponen yang saling berkait, yang memiliki batasan dengan penggambaran secara jelas. Namun di dalam serangkaian komponen itu, mereka saling dapat bekerja sama. Tujuannya apa? Untuk mencapai seperangkat tujuan yang sudah ditetapkan. Itu adalah pengertian sistem. Nah, sebuah sistem ini bisa saja terdiri dari beberapa sistem, ya, yang akan membentuk menjadi sebuah sistem yang lebih besar. Jadi, kalau katakan ada subsistem, ya, sistem itu terbentuk dari subsistem ataupun bentukan dari sistem-sistem lainnya yang membentuk menjadi sistem yang lebih besar. Nah, di dalam sistem itu sendiri, ya, kita melihat bahwa sistem terdiri dari struktur dan proses. Nah, struktur sistem itu sendiri apa sih, Bu, sebenarnya? Struktur sistem itu adalah unsur, ya, yang membentuk sistem tersebut. Ya, kemudian di dalam unsur itu, yang termasuk dalam unsur itu adalah misalnya kita bicara masalah misalnya sistem keuangan. Ada bagian bendahara, ada pengelola bagian peminta dana, ya, itu bagian dari sistem keuangan. Sedangkan proses sendiri adalah hal yang menjelaskan kerja dari setiap unsur untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saling berkaitan, ada unsurnya, ada cara kerjanya, ya. Jadi sistem terdiri dari struktur dan proses sistem, supaya gampang kalian mengingat, ya. Contoh apa? Tadi Ibu sudah sampaikan di dalam sistem keuangan, ya, itu terdiri dari beberapa unsur, misalnya bendahara, manajer keuangan, ya, unit-unit yang membutuhkan dana, ya, yang harus dikelola oleh sistem keuangan. Itu adalah unsur. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya bagaimana dalam hal pencairan uang, pelaporan, pertanggungjawaban, itu adalah sistem keuangan yang terjadi. Oke, lanjut kepada karakteristik sistem. Di dalam karakteristik sistem, kita mengenal ada input, proses, dan output. Ya, ini ada 3. Ini gampang sekali, ya, diingat. Input apa? Sumber masukan yang akan diproses dalam suatu sistem. Proses itu sendiri adalah cara kerja dari masukan yang akan diproses. Output adalah hasil keluaran. Dia akan menghasilkan apa dari proses yang dilakukan dalam sebuah sistem. Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana pendekatan yang ada dalam pengembangan sebuah sistem. Dalam pengembangan sebuah sistem, kita mengenal ada 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan terstruktur. Kalau pendekatan klasik, kita mengenal ini sebenarnya sudah lama dipakai, ya, model pengembangan ini sendiri. Nah, ini bisa yang paling lama yang dipakai
sampai saat ini pun masih dipakai dalam pengembangan sebuah sistem adalah SDLC, ya. Kemudian juga ada pendekatan terstruktur. Nah, pendekatan terstruktur ini mulai diperkenalkan dengan adanya tools, ya, ataupun teknik untuk pengembangan sebuah sistem itu sendiri. Oke, dari beberapa materi yang udah Ibu sampaikan, ada nggak mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada Bu saya Bu. Ya, silakan, Soleh. Dalam pengembangan sistem informasi kan tadi Ibu nyebut ada metode SDLC ya Bu. Bisa minta tolong diberi penjelasan mengenai tahapan tersebut nggak Bu? Tahapan dalam pengembangan SDLC ya. Oke, di dalam pengembangan SDLC itu sendiri sebenarnya ada 4 tahapan yang merupakan tahapan utama. Dan ini setiap tahapan model pengembangan itu setiap saat itu ahli-ahli atau konseptor dari sistem informasi itu selalu mencoba memberikan inovasi teori-teori yang ada. Nah, SDLC adalah sistem pengembangan sistem yang cukup lama yang selama ini dipakai. Nah, apa aja tuh tahapan dalam SDLC, sistem life cycle ya. Yang pertama adalah terkait dengan apa? Teman-teman, ada yang tahu? Halo? Sistem sistem, ada yang tahu? Ya, ada yang namanya perencanaan, ya, ada analisis, ada implementasi, dan juga ada nanti evaluasi. Itu adalah 4 tahapan yang dilalui dalam SDLC. Cukup penjelasan dari Ibu? Cukup Bu, terima kasih Bu. Soleh tadi yang bertanya ya? Betul Bu, saya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Baik. Next, kita berangkat ke sistem informasi. Sudah tampil belum? Sudah Bu. Oke. Di dalam sistem informasi ini sendiri, ya, tadi kalau sistem itu gabungan ya dari beberapa hal. Nah, sistem informasi itu sendiri ada juga penggabungan atau kombinasi antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, ya, maupun prosedur, di mana prosedur ini nanti akan membaca apakah data-data itu akan disimpan, di-retrieve atau mendapatkan kembali, updating, ataupun bisa saja mempublish atau menyebarkan informasi itu sendiri, baik secara individu ataupun di dalam satu organisasi, ya, pemakai dari sistem tersebut. Nah, di dalam peran utama sebuah sistem informasi ini sendiri, sebenarnya ada segitiga yang perlu kalian ketahui, ada 3 di sini ya. Sebagai segitiga di atas itu sebagai supporting strategi for competitive advantage, supporting business decision making, dan supporting business process and operating. Oke, ada contoh-contoh sistem informasi yang perlu kalian ketahui. Ada reservasi tiket, pembuatan paspor, pencatatan kependudukan, akademik seperti Si Pintar. Ya, teman-teman yang sering pakai. Oke, dari sini ada yang mau bertanya tidak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Rohmah. Ibu,
apa saja peran sistem informasi di dalam satu organisasi, Bu? Nah, tadi udah Ibu sampaikan, ada 3 peran sebenarnya yang paling utama dalam peran sebuah sistem informasi ya. Yang pertama di sini adalah kalau kita lihat dari segitiga di bawah, paling dasar adalah bagaimana sistem itu sendiri berfungsi sebagai bisnis proses ataupun sebagai pendukung dari operasional bisnis organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi setiap proses atau operation itu dikelola data-datanya menjadi sebuah informasi, sehingga dengan pengelolaan data menjadi informasi ini, di bagian tengah ini informasi itu bisa dipakai ya oleh manajemen sebagai supporting bisnisnya untuk pengambilan keputusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini sudah berjalan dengan baik, dari pengelolaan datanya menjadi informasi yang baik sebagai pengambilan keputusan, sekarang posisi perusahaan sudah bisa mengambil alih bagaimana dia berperan sebagai suatu competitive advantage, mengambil keuntungan bersaing dengan pesaing yang ada. Ya, itu adalah 3 peran utama dari sebuah sistem informasi. Cukup, Mbak Rohmah? Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, Ibu lanjutin ya. Area pengetahuan sistem informasi itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, apa sih challenge yang ada dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri? Ya, kita juga harus tahu konsep dasar dari pengembangan sebuah teknologi informasi itu sendiri, dan bagaimana kebutuhan yang harus dihadapi oleh manajemen untuk mengembangkan untuk proses bisnisnya itu supporting sistem dalam bisnis perusahaan itu bisa dikendalikan dengan baik. Data-datanya bisa diolah menjadi informasi yang baik, sehingga harus mau dikembangkan dalam sebuah aplikasi bisnis yang ada. Ya. Kemudian kita beralih kepada sistem informasi itu sendiri. Di dalam sistem informasi manajemen ini sendiri mulai berkembang tahun 60-an. Nah, di sini sistem ini menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, pengambilan keputusan. Jadi kalau kita dengar SIM dengan kata lain sistem informasi atau sistem pemrosesan informasi atau pengambilan keputusan, itu udah identik sama ya dengan pengertian SIM itu sendiri. Oke, itu teman-teman sekilas materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan awal ini. Ya, semoga ke depan kita bisa lebih mantapkan lagi untuk bisa lebih jauh belajar mengenai mata kuliah SIM ini sendiri. Oke, cukup ya Ibu rasa jadi conclusionnya kita tadi udah belajar mengenai sistem itu apa, sistem informasi itu apa, peran sistem informasi itu apa, dan bagaimana area pengetahuan dari pengembangan sistem informasi.